Jumpa lagi bersama saya, Bagus Edi Sukoco, yang kali ini akan mempresentasikan mengenai jasa instalasi point-to-point wireless LAN long range untuk kebutuhan surveillance system. Bisa dilihat di sini ada kontak saya dan alamat email. Bisa langsung menghubungi jika ada yang tertarik. Pada project kali ini sebagai mitra customer kami yaitu lembaga atau Balai Taman Nasional Komodo di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang alamatnya yaitu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebagai manajer proyek bisnis di sini saya sendiri yaitu Bagus, kemudian dibantu oleh rekan-rekan satu tim. Yang pertama yaitu ada Bapak Iqbal Samsu sebagai yang menangani bidang IT dan jaringan. Kemudian Bapak Teguh Praludi bidang radio frekuensi. Kemudian Bapak Arif Suryadi itu untuk energi surya. Kemudian Bapak Yaya Sulaiman fokus di antena propagasi. Dan untuk bidang mekanik ada Pak Agus Sutarna. Dan untuk bagian survei Bapak Aki Hermani. Sekilas tentang kegiatan proyek bisnis ini. Sebelumnya pada proyek yang pertama telah terbangun jaringan utama wireless point-to-point sebagai backbone antara kantor pusat Kementerian Kehutanan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sebagai titik strategis di kawasan Pulau Komodo yang kurang lebih berjarak 50 km point to point. Kemudian selanjutnya setelah terbangun dari proyek pertama tersebut, kita bisa saya sebut bahwa jaringan utama pada proyek pertama itu sebagai backbone dari jarak yang terjauh antara pulau dengan pulau yang satunya. Kemudian untuk proyek kedua kita bangun juga 2 site seperti proyek yang pertama, antara titik 1 dengan titik yang kedua. Akan tetapi bedanya di sini jaraknya yang lebih dekat, yaitu maksimal di sekitar 5 km. Karena proyek yang kedua ini adalah pengembangan dari proyek yang pertama, yaitu membangun jaringan-jaringan di sekitar atau pendukung dari backbone tersebut.
instalasi sistem pemantauan jarak jauh dengan teknologi jaringan wireless surveillance yang menggunakan protokol TCP/IP. Frekuensinya kita gunakan 2,4 GHz, kemudian dengan standar 802.11b atau G di 11 sampai 54 Mbps. Kemudian kita sebut di sini kita sebut sebagai poin-poin yang sangat sangat jauh karena termasuk pada long range power RF. Ya, yang disebut long range yaitu di atas 1 km. Kemudian tujuannya adalah membuat sistem pengawasan yang dirancang untuk memantau, merekam, dan menganalisis aktivitas atau kejadian di suatu area. Dalam hal ini, kawasan Kepulauan Komodo. Untuk tujuan keamanan, pemantauan, penelitian, atau manajemen. Sistem ini menggunakan berbagai perangkat teknologi dan perangkat lunak untuk menyediakan informasi visual, audio, atau data terkait aktivitas di lokasi yang diawasi. Ini sekilas tentang gambaran dari proyek yang pertama, yaitu membangun backbone point-to-point dengan jarak sekitar 50 km. Ini gambar sebelah kanan ini yaitu kantor pusat Balai Taman Nasional Komodo yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian dipancarkan atau diterima transmit dan receive point-to-point ke kawasan pulau-pulau yang ada di kawasan Komodo. Di kawasan Komodo rencananya sudah kita plot untuk membuat pos-pos surveillance, ada pos A, B, C, D, dan seterusnya. Tetapi untuk proyek kedua ini kita fokus untuk mengembangkan jaringan sekitar dari titik yang strategis dari kawasan Pulau Komodo tersebut. Ini adalah proyek kedua. Pertama kita lakukan survei, menentukan titik site-nya, yaitu 2 site, kemudian mencatat koordinat untuk bahan simulasi, kemudian mengumpulkan semua data-data di lapangan. Hasil simulasi dengan bantuan dari Google Earth, begini tampilannya. Antara site A dan site B, di mana site A sudah diketahui titik koordinatnya, kemudian site B pun diketahui titik koordinatnya, kemudian kita tarik garis lurus tanpa ada penghalang. Titik-titik ini kita tentukan yaitu untuk membuat pos di area Loh Liang, kemudian point-to-pointnya ke site yang kedua yaitu di daerah Pantai Merah. Ini jaraknya kurang lebih antara 4 sampai 5 km. Kemudian hasil simulasi
Yang kedua menggunakan bantuan uh, yang ada di website Alpimac, yaitu untuk mengetahui LOS-nya atau line of sight-nya. Di sini tampak hijau antara side A dan side B, berarti betul-betul line of sight atau tanpa penghalang. Ini adalah lokasinya yang telah kita dokumentasikan. Ini site A di Loh Liang, di kantor yang ada di sana, kantor penjaga atau ranger. Kemudian ini adalah Pantai Merah, site B. Ilustrasi sistem yaitu begini diagram bloknya. Ini menara 1 yang ada di Pantai Merah. Menara ini kita buat dari awal, dari mulai fondasi. Kita berdirikan tower setinggi kurang lebih 10 meter. Kemudian di atasnya kita letakkan semua perangkat komunikasi atau sistem surveillance tersebut. Di sini ada energinya dari solar panel, di sini ada penyimpan energi atau baterai, kemudian ini antena yang di dalamnya sudah terdapat radio RF power. Ini adalah kamera surveillance-nya dengan spesifikasi memang untuk kebutuhan dengan resolusi tinggi, dan pergerakan kameranya juga PTZ semua arah. Kemudian ini dipasang dengan jarak point to point antara 4-5 km dengan formasi dari perangkat yang sama, akan tetapi terletak dekat dengan gedung pos ranger. Kita sengaja letakkan untuk faktor keamanan. Kemudian blok diagram sistemnya seperti ini. Di sini ada radio modul 2,4 giga, kemudian ada IP cam, kemudian baterai 12 volt yang diisi oleh perangkat solar panel. Ini adalah antenanya, antena grid 2,4 giga. Kemudian dari sisi sebelah satunya dengan posisi konfigurasi yang sama dengan peralatan hardware yang sama pula, tapi kita tambahkan dua perangkat yang cukup penting, yaitu NVR atau perekam, modul perekam, dan ada juga router. Kita menggunakan berbasis dari Mikrotik, serta ada layar monitor. Ini kombinasi dan segmentasi TCP/IP-nya demikian, pengalamatannya dan segmentasinya. Ruang lingkup kegiatan tahap 2 yaitu mengadakan bahan dan perakitan modul-modul, pengujian sistem skala workshop, kemudian pengujian sistem di lapangan di luar workshop.
Kemudian perbaikan air atau finishing. Pertimbangan lokasi khusus daerah pantai. Kita harus memang mempertimbangkan secara detail dan hati-hati karena lokasinya betul-betul di pantai yang rawan terhadap air asin dan uap yang mengandung garam. Ini dokumentasi uji sistem di workshop, menguji antena. Kemudian ini dari sisi yang satunya dengan jarak point to point sekitar ratusan meter. Ini menara, ini layar monitor. Ini aplikasi Winbox untuk setting device mikrotiknya, mikrotik router, untuk melihat parameter pengujian. Di sini muncul semua parameternya, kekuatan sinyal, terjadi komunikasi atau tidaknya bisa terpantau semua di sini. Ini workshop di luar pengujian di luar antara workshop dengan daerah sekitar untuk kita coba sampai dengan 4-5 km untuk supaya sesuai dengan jika nanti dipasang di lokasi yang aslinya. Pengujian outdoor kita simulasikan dulu menggunakan Google Earth juga. Uji line up site antara workshop dengan lokasi, kebetulan namanya lokasi di luarnya namanya Ciburial. Monitor dan setting mikrotik dengan Winbox. Untuk proyek ini kami harapkan outputnya adalah prototype sebuah surveillance system jarak jauh secara wireless berbasis teknologi TCP/IP yang diimplementasikan langsung pada wilayah potensi terhadap ancaman, khususnya keamanan, kerusakan lingkungan, juga untuk keperluan tim penelitian satwa langka. Ini dokumentasi workshopnya, pengujian solar panel, pengujian baterai dan pengisiannya, kemudian setting peralatan mekanik. Ini instalasi antenanya. Dan ini jadwal kegiatannya. Bulan pertama kita survei, kemudian perancangan di bulan kedua, ketiga, kemudian belanja alat sampai mulai desain itu di bulan kedua, ketiga desain hingga mulai desain peralatan elektronik maupun mekanik. Kemudian pengadaan bahan, pengadaan elektronik dan mekanik itu mulai bulan kedua hingga bulan keempat, sekitar 4 bulan. Kemudian realisasi sistem, kita ke tujuan, ke lokasi di lapangan langsung ke Kepulauan Komodo, memakan waktu sekitar 2 bulanan sampai instalasi sistem selesai. Kemudian evaluasi kerja sistem hingga garansi kita sediakan sampai 3 bulan ke depan. Ini rencana kerja dan rancangan anggaran belanja.
Kemudian perencanaan anggaran selama instalasi, ini kebutuhan BBM, transportasi, Labuan Bajo ke daerah Komodo menggunakan speedboat, biaya porter, penyewaan tenda, konsumsi, biaya komunikasi, penginapan, uang saku, dan bahan bakar minyak untuk genset. Dan ini bahan-bahan yang diperlukan untuk instalasi, dari mulai yang utama yaitu IP cam, dengan spesifikasi outdoor PTZ, mini PCI radio power, kemudian antena, sampai mekanik, kabel-kabel dan lain-lain, semua lengkap. Kemudian rekapitulasi biayanya yaitu gaji upah sekitar 36 juta, alat dan bahan sekitar 74 jutaan, kemudian perjalanan sekitar selama sekian bulan itu sampai finish sekitar 75 juta, lain-lainnya 13 juta jumlahnya. Jumlah proyek total untuk instalasi surveillance system tersebut sekitar 200 juta, lain-lainnya yaitu ekspedisi antar kota Bandung ke Labuan Bajo, kemudian juga ada seminar, ATK, sewa speedboat, sewa tenda dan lain-lain, sewa genset, akomodasi lokal di Labuan Bajo. Perjalanannya Jakarta, darat dan pesawat, kemudian di Labuan Bajo PP, dan akomodasi selama di Jawa Barat juga pada saat pengujian sebelum terpasang di Labuan Bajo. Dan ini dokumentasi instalasinya. Demikian ini yang sudah terpasang. Kita beri tanda, beri stiker dan lain-lain, diberi kawat-kawat pengamanan, kawat berduri. Dan ini pemasangan mulai sipil sampai mendirikan menara. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kontak saya langsung, yaitu Bagus Diskoco, nomor HP tertera, kemudian email tertera, alamat saya di Bandung. Dan ini dokumentasi yang pernah saya upload di YouTube, bisa dilihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.